Kita kadang lupa bahwa di sepak bola modern, warisan itu bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal nilai jual. Dua hal terjadi bersamaan. Di satu sisi Barca butuh ikon baru, di sisi lain Yamal butuh ruang untuk tumbuh. Tapi klub gak mau nunggu, mereka butuh figur utama dan pasar perlu cerita yang menjual. Makanya semuanya dipercepat, dari kontrak baru, selebrasi, photoshoot, sampai merchandise. Dalam sekejap, Lamine Yamal bukan cuma nama pemain, tapi brand identity. Dan saat itu terjadi, Barca bukan cuma menaruh beban di pundaknya, tapi Barca juga mencuri waktunya untuk gagal. Anak 16 tahun itu sekarang harus sempurna, karena kalau dia cedera atau tampil biasa aja gitu ya, berita utama enggak lagi tentang pertumbuhan, tapi tentang kegagalan. Dan itu bukan karena dia belum cukup hebat, tapi karena brandingnya udah keburu terlalu besar untuk dikompromikan. Ini bukan cuma tentang bakat, ini tentang bagaimana industri membentuk narasi, bahkan sebelum si pemain sempat menemukan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-18, Barcelona menyerahkan sesuatu yang sangat besar ke pundak Lamine Yamal, sebuah angka, tapi bukan angka biasa, nomor 10. Angka ini pernah jadi milik mereka yang tak tergantikan, Messi, Ronaldinho, bahkan Diego Maradona. Sekarang di punggung bocah yang baru aja lulus SMA. Saya penasaran, apa sebenarnya maksud Barcelona? Apakah ini bukti keyakinan atau taruhan gila? Apa yang membuat klub sebesar ini percaya kalau bocah 18 tahun siap memikul sesuatu yang bahkan Messi pun pada awalnya hampir tak sanggup? Saya nggak cari jawaban instan, saya pengen tahu lebih dalam. Karena kadang ketika sebuah angka ditempel di punggung seseorang, itu bukan cuma tentang sepak bola, tapi tentang warisan, identitas, dan beban yang nggak kelihatan. Dan itu yang bakal saya tunjukkan di video ini. Kenapa Lamine Yamal jadi nomor 10 sekarang? Apakah orang-orang juga ngerasa kalau keputusan ini terlalu cepat? Dan apakah benar nomor 10 di Barcelona tuh punya beban yang gak semua orang bisa pikul? Saya mulai dari sini ya, ngebuka sejarah nomor 10 di Barca. Nomor ini bukan sekedar angka, buat klub lain mungkin iya, tapi di Barca nomor 10 adalah cerita. Nomor 10 ini bisa terasa kayak naskah sejarah yang harus pemakainya teruskan, bahkan sebelum dia ngerti artinya. Nomor 10 di Barca simbol dari zaman keemasan, dari standar yang nggak masuk akal. Messi tak pernah minta jadi legenda, tapi dunia memberinya mahkota. Dan sejak saat itu, siapapun yang mewarisi angka itu tidak cuma mewarisi tanggung jawab, tapi juga luka kolektif. Ketika Messi pergi, Ansu Fati mencoba, tubuhnya kalah, dan ketika luka fans belum sempat sembuh, nomor itu dilempar lagi, kali ini ke anak yang lebih muda, Lamine Yamal, 18 tahun. Kita bilang itu pujian, padahal diam-diam itu tekanan. Karena di balik setiap golnya ada ekspektasi Messi, di balik setiap asisnya ada perbandingan tak kasat mata, dan di balik setiap kesalahannya ada rasa kecewa yang gak seharusnya dia tanggung. Beban cerita lama itu berat, apalagi kalau Yamal diminta menulis cerita baru dengan tinta yang belum dia pilih sendiri. Para llevar esta camiseta no vale con jugar bien. Algunos marcaron historia. Otros se divertían jugando. Y esto es lo mejor que he visto. ¿Y esa? A verla. Voy a darlo todo, te lo prometo. Va a hacer mi propia historia. Yamal luar biasa, kita semua tahu itu. Di umur 16 dia main di El Clasico, bikin assist di Camp Nou, masuk skuad Spanyol buat Euro, bahkan dipuji sapi, dipeluk Luis de la Fuente, disorot FIFA, UEFA, media manapun lah yang kamu bisa sebut. Tapi justru disitulah kekhawatiran muncul. Apakah karena bersinar terlalu cepat, dia jadi terjebak di narasi yang belum tentu dia pilih? Saya jadi mikir soal satu hal.
Kenapa sih Barca secepat itu kasih dia warisan yang bahkan Messi pun nggak langsung dikasih waktu itu. Sedangkan Yamal baru 18 tahun, dia belum benar-benar ngerasain jatuh dulu gitu, tapi udah diangkat jadi simbol. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak dia menanggungnya, tapi kenapa Barca lagi-lagi buru-buru ngangkat pahlawan sebelum mereka sempat jadi manusia biasa. Dunia nggak pernah sabar pada keajaiban. Begitu ngelihat sinar, mereka ingin matahari. Dan begitu Lamine Yamal bersinar, kita semua atau Barca mulai mengajukan pertanyaan yang belum layak ditanyakan pada seorang anak. Apakah dia penerus Messi? Bisakah dia mengembalikan kejayaan? Apakah dia simbol era baru? Apakah dia siap? Padahal mungkin Lamine belum ingin menjawab apapun, karena mungkin dia baru ingin bertanya, siapa aku sebenarnya di dunia yang sudah menuliskan cerita untukku. Mungkin ini bukan cerita tentang Lamine Yamal. Ini adalah cerita tentang kita, tentang dunia, juga tentang Barcelona. Tentang bagaimana kita menangani kehilangan. Nomor 10 bukan sekedar angka, itu adalah lambang. Dan lambang di dalam luka itu selalu kita ubah jadi harapan. Kita menaruh terlalu banyak beban pada bahu muda, bukan karena mereka siap, tapi karena kita tak siap hidup tanpa dongeng. Di setiap Yamal, kita ingin melihat Messi yang belum sempat kita ucapkan selamat tinggal. Kita ingin waktu kembali dengan wajah yang baru. Tapi anak ini belum sempat milih cerita apa yang ingin ia ceritakan. Dunia terlanjur menuliskan alur buat dia. Dan mungkin satu-satunya yang adil sekarang bukan bertanya apakah dia Messi berikutnya, tapi bertanyalah, bolehkah dia menjadi dirinya sendiri dulu? Yang kita butuhkan tuh bukan pahlawan baru, tapi keberanian untuk menutup cerita lama.